perasaan itu kembali. Morgan melihat pantulan dirinya di depan cermin. Bagian kedua dadanya mendapat bekas cakaran baru karena kuku Eliana menancap ketika wanita itu mencengkeram kedua dadanya. Bekas cakaran lama belum sembuh, kini menambah yang baru. Benar-benar wanita yang sangat sulit dihadapi, namun itulah yang membuatnya semakin penasaran dengan Eliana. Selama ini dia bisa mendapatkan wanita yang diinginkan dengan mudah. Namun Eliana wanita yang sangat berbeda. Dia sangat tertantang, benar-benar tertantang untuk menaklukkan wanita itu. Salahkan Eliana yang begitu berani menantang dirinya, dan luka-luka yang didapat malam ini akan dibalas. Bubur yang baru matang sudah di atas meja. Eliana tampak enggan bawa ke kamar karena dia tidak mau bertatap muka dengan Morgan dan tidak mau berduaan dengan pria itu. Dia tahu Morgan akan membalas perbuatan yang baru saja dilakukan. Rasanya ingin memanggil Edwin dan Elvin untuk menemani, namun si kembar sedang tidur siang. Eliana menghela napas. Dia seperti akan pergi ke medan perang, membawa makanan untuk para tentara. Bangkuk bubur dilihat, lalu tatapan mata melihat ke arah kamar Morgan. Jaraknya terasa begitu jauh, dia bahkan merasa berbahaya. Eliana menelan ludah, sebaiknya dia segera bergegas, dan setelah itu keluar. Bangkuk bubur sudah di tangannya. Eliana pun melangkah menuju kamar Morgan. Jika pria itu benar-benar sakit, maka pria tidak mungkin bisa membalas apa yang dilakukan. Morgan sedang duduk di ranjang dengan laptop di atas pangkuan. Tatapan mata yang tajam tidak lepas dari wanita itu. Tentunya Eliana gugup karena dia takut Morgan berjenergapnya untuk membalas dendam. "Mana Edu dan Elvin?" tanya Morgan. "Mereka bermain di luar," dusta Eliana. Morgan mengumpat, padahal dia sangat ingin menarik Eliana dan membaringkannya ke atas ranjang. Tapi jika kedua putranya di luar, maka dia tidak bisa melakukannya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam saat mendengar suara teriakan Eliana nanti. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Eliana seraya menaruh mangkuk di atas ranjang. "Untuk apa kau bertanya?" ucap Morgan sinis. "Jika begitu, aku akan keluar." "Tidak, jangan," cegah Morgan. "Jadi, kau baik-baik saja atau tidak?" "Entahlah, duduk dengarku sebentar," pinta Morgan. Eliana memandanginya. Napas berat pun dihembuskan. Eliana pun duduk di sisi ranjang dan terlihat tidak nyaman berdua dengan Morgan. "Tidak perlu takut, aku tidak akan menggigitmu." Morgan tampak kesal. Apa dia seperti penjahat kelamin sehingga Eliana harus bereaksi seperti itu? Sebaiknya segera nikmati buburnya selagi hangat. Pria dan wanita di dalam kamar yang sama bukanlah hal baik, apalagi kita tidak memiliki hubungan apapun. Jangan sampai ada salah paham akan hal ini, ucap Eliana seraya beranjak. "Tidak ada siapapun, tidak perlu khawatir." Eliana tidak menjawab, namun dia melangkah keluar dari kamar itu. Walau tidak ada siapapun, tapi dia peduli. Morgan hanya diam saja. Dia sungguh semakin penasaran. Tidak apa-apa, wanita itu tidak mau. Tapi malam ini, dia tetap akan balas dendam. Bubur yang dibuat oleh Eliana pun dinikmati, dan setelah itu dia sibuk melakukan pekerjaannya di dalam kamar. Sampai tidak menyadari jika waktu sudah malam. Suara Edwin dan Elvin terdengar. Mereka berdua berlari masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan ayah mereka. "Daddy, bagaimana keadaan Daddy?" tanya mereka berdua. "Sejak awal, Daddy baik-baik saja. Ada apa?" "Mommy minta Daddy keluar untuk makan malam," ucap Edwin seraya naik ke atas ranjang. "Baiklah, sekarang dengarkan Daddy," pinta Morgan. "Apa yang diinginkan?" tanya Elvin. "Malam ini saja, apa kalian bisa tidur tanpa Mommy?" pinta Morgan. "Kenapa? Apa dia dimiliki rencana?" Si kembar menatap ayah mereka dengan tatapan heran. "Tentu saja, kalian mau bekerja sama dengan Daddy bukan?" tanya Morgan. "Kami pasti membantu Daddy." Edwin dan Elvin tersenyum lebar. "Good, ayo keluar sekarang,"
Morgan mengikuti langkah kedua putranya keluar dari kamar. Eliana tidak mau memandanginya. Mereka berdua terlihat semakin asing. Edwin dan Elvin saling pandang. Kali ini mereka serius akan membantu ayah mereka. Setelah makan, Edwin dan Elvin pun mendekati ibu mereka. "Mami, malam ini Mami tidak perlu tidur dengan kami," ucap Edwin. "Oh ya, kenapa?" tanya Eliana heran karena mereka berdua selalu tidur dengannya setiap malam. "Kami sudah besar, tidak boleh tidur dengan Mami," jawab Elvin. "Baiklah, jika itu yang kalian mau. Tapi ingat, jangan lupa gosok gigi sebelum tidur," ucap Eliana seraya mengusap kepala Edwin dan Elvin. "Baik, Mom. Kami akan gosok gigi terlebih dahulu." Sebelum masuk ke dalam kamar, Edwin dan Elvin mencium pipi ibunya terlebih dahulu. Mereka berdua berlari menuju kamar, meninggalkan Morgan dan Eliana berdua saja. Eliana kembali merasa canggung. Dia pun bergegas pergi setelah membersihkan piring kotor bekas makan. Morgan diam, ingin lari darinya, tidak akan bisa. Eliana masuk ke dalam kamar. Rasanya jadi sepi karena tidak ada Edwin dan Elvin. Malam yang semakin larut membuatnya terlelap. Dia tidak sadar jika Morgan masuk ke dalam kamar secara diam-diam dan mematikan lampu sehingga kamar menjadi gelap. Morgan melangkah mendekati Eliana yang sedang tidur. Rasanya jadi dejavu. Kenapa dia merasa seperti sedang mengulangi sesuatu yang pernah dilakukan dulu? Walau kamar itu gelap, namun cahaya bulan yang masuk dari jendela membuatnya bisa melihat lekukan tubuh Eliana yang sedang tidur membelakanginya. Sial, apakah ini hanya kebetulan semata ataukah hanya perasaan saja? Morgan berdiri cukup lama di sisi ranjang. Tatapan mata tidak lepas dari Eliana. Dia seperti kembali ke masa itu, di mana dia sedang memperhatikan wanita yang dibayar dulu. Tiba-tiba saja dia ingin tahu kemana perginya wanita yang telah melahirkan kedua putranya. Dengan perlahan, Morgan naik ke atas ranjang. Eliana masih tidur. Dia bahkan tidak sadar saat Morgan berbaring di sisinya. Morgan tampak memejamkan mata. Dia merasa tidak asing. Benar-benar tidak asing. Kini dia berpaling melihat ke arah Eliana. Morgan melakukan hal itu cukup lama, sampai akhirnya dia memiringkan tubuh agar dia bisa memeluk Eliana. Perasaan itu kembali lagi, perasaan yang sulit dia ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang tidak dia mengerti sama sekali. Pelukannya semakin erat, kedua mata terpejam. Entah kenapa dia merasa kembali ke masa itu. Sungguh dia tidak mengerti. Apakah Eliana adalah wanita yang dia bayar dulu? Tapi bagaimana bisa? Rasanya mustahil karena Eliana berasal dari Australia. Eliana yang sedang tidur dengan nyaman sedikit terganggu dengan pelukan Morgan. Eliana berbalik. Dia mengira sedang tidur dengan si kembar. Eliana meluk Morgan tanpa curiga sama sekali. Morgan tersenyum. Baiklah, ini kesempatan selagi Eliana sedang tidur. Tidur Eliana pun kembali terganggu. Eliana bergerak dan kembali berbalik. Morgan merasa cukup puas dan kembali memeluk Eliana dengan erat. Eliana mulai merasa aneh. Tangan Morgan yang melingkar di tubuhnya terasa berat. Kedua mata Eliana terbuka. Dia masih mengira sedang tidur dengan Edwin dan Elvin. Kenapa kalian matikan lampunya, Edwin? Elvin? Eliana berbalik dan terkejut karena orang yang tidur dengannya saat ini bukanlah Edwin dan Elvin. Apa aku seperti kedua putra aku, Eliana? Eliana semakin terkejut saat mendengar suara Morgan. Eliana hendak berteriak, namun Morgan menutup mulutnya cepat. Satu kakinya sudah menjepit tubuh Eliana dan satu tangan memeluk wanita itu dengan erat sehingga Eliana tidak bisa bergerak. Eliana berusaha meronta, namun usaha yang dia lakukan sia-sia. Malam kita baru dimulai, dan aku tidak sabar membalas apa yang telah kau lakukan pada aku, sayang. Bisik Morgan di telinga Eliana. Kedua mata Eliana melotot.
Sudah dia duga, pria itu akan membalas, namun satu hal yang tidak dia sukai. Selain perlakuan Morgan yang lakukan saat ini, dia tidak suka gelap, karena kamar yang gelap mengingatkan dirinya pada malam-malam yang dia lewati dengan tuan muda itu. Bahkan dia merasa sedang berada di situasi yang tidak jauh beda. Seringai menghiasi wajah Morgan, apalagi tubuh Eliana terasa membeku. Bibirnya bermain di wajah Eliana, dan tangannya pun sudah masuk ke dalam baju Eliana. Sekarang waktunya menunjukkan pada wanita itu siapa dirinya. Beda. Morgan tidak juga menghentikan aksinya. Tangannya bergerak dari belakang ke arah depan. Sesungguhnya dia hanya ingin menggoda Eliana saja. Namun dia jadi tidak bisa mengendalikan diri. Keadaan yang gelap membuatnya melayang ke masa itu, di mana dia akan menghabiskan malamnya dengan wanita asing yang dia bayar. Bahkan keadaan saat ini tidak jauh berbeda. Eliana berusaha memberontak. Dia benci dengan apa yang sedang Morgan lakukan. Dia benci dengan kamar gelap yang membuatnya teringat dengan malam berat yang harus dilewati. Dia sungguh benci. Rasanya ingin mukul Morgan, namun satu tangannya dipegang dengan erat oleh Morgan dan tubuhnya masih dijepit oleh Morgan. Eliana pun tidak bersuara karena bibirnya dibungkam oleh Morgan. Kesal, amarah, rasa campur aduk. Eliana berusaha menarik satu tangan yang di bawah tubuh. Tidak akan dibiarkan pria itu semena-mena melakukan apa yang dimau. Bibirnya semakin dalam. Dia sudah tidak bisa berhenti lagi. Tangannya bergerak bebas. Benda lembut milik Eliana pun tidak bisa diabaikan sehingga tangannya bergerak bebas. Eliana benar-benar marah. Baginya Morgan sudah keterlaluan, sehingga air matanya pun mengalir akibat emosi yang meluap di hati. Morgan terkejut ketika air mata Eliana mengenai wajahnya. Pun terlepas, tangan yang dalam baju Eliana pun segera ditarik keluar dengan terburu-buru. Eliana menangis. Morgan seperti baru saja melecehkan dirinya. Apakah dia begitu murahan? Dasar kau bajingan! Teriak Eliana seraya memukul dan menendang Morgan. Aku hanya menggodamu saja, jangan marah. Morgan menangkap tangan Eliana yang sedang memukul. Menggoda? Apa kau kira aku seorang jalang? Teriak Eliana marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Morgan menarik Eliana mendekat agar dia bisa memeluknya kembali. Keluar, aku benci denganmu. Teriak Eliana lagi. Dia tahu dia sudah kotor. Dia tahu dia sudah menjual tubuhnya. Tapi dia bukan wanita murahan yang bisa diperlakukan seenaknya. Aku minta maaf Eliana. Tolong jangan marah. Jangan sampai Eliana pergi dari rumahnya sehingga dia mengulangi kejadian yang sama. Lepaskan aku. Eliana berusaha memberontak, namun Morgan memeluknya erat. Umpatan Eliana terdengar. Dia berusaha menendang dan memukul. Bahkan Eliana tidak ragu menggigit bahu Morgan, namun pria itu diam karena dia tahu jika dia yang salah. Lepaskan aku benci denganmu, pinta Eliana di sela tangisannya. Maaf, aku minta maaf, tapi aku ingin tahu sesuatu. Apa kita pernah bersama sebelumnya, Eliana? Aku tidak sudi bersama dengan pria mesum dan bajingan seperti dirimu. Benarkah? Tapi aku merasa kita pernah bersama sebelumnya. Apa itu hanya perasaanku saja? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Keluar sekarang juga. Eliana masih mengusir. Aku ingin kita seperti sebentar, pinta Morgan. Aku tidak sudi, jadi keluar. Aku juga benci gelap. Keluar! Teriak Eliana lantang. Kenapa? Kau takut dengan gelap? Apa telah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat yang gelap? Kenapa kau seperti mengorek kehidupan pribadiku? Eliana semakin tidak senang. Dia berusaha melepaskan diri. Bahkan dia sudah bagaikan mangsa yang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman ular yang lapar. Aku ingin mengenal dirimu lebih jauh. Aku ingin dekat denganmu. Kau tidak keberatan, bukan? Aku tahu tujuanmu, Morgan. Kau mendekati aku karena kedua putramu menyukai aku. Jangan kau kira aku bodoh, sehingga aku mudah terayu dengan ucapan manismu. Jadi sebaiknya, lepaskan aku sekarang juga. Tidak, bukan seperti itu. Aku tahu kau
tidak tertarik denganku. Bagimu wajahku pas-pasan dan aku tidak menarik. Tapi bagaimana jika aku tertarik padamu? Aku mengatakan hal ini bukan karena Edwin dan Elvin menyukai dirimu. Tapi aku mengatakan hal ini karena aku benar-benar tertarik denganmu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Ucap Morgan. Lalu, untuk apa kau mengatakan hal ini padaku? Aku tidak tertarik sama sekali denganmu. Banyak wanita yang menyukai dirimu. Jadi jangan mengenal aku karena kau hanya akan buang waktu saja. Kau benar-benar wanita yang menarik, Eliana. Ucap Morgan. Aku tidak menarik, jadi jangan bicara sembarangan. Bagiku, kau menarik, sangat menarik. Kau berbeda dengan wanita yang kukenal sebelumnya. Meskipun kau tidak tertarik denganku, tapi sikap yang kau tunjukkan sudah membuat aku tertarik padamu. Jadi jangan salahkan aku yang menjadi penasaran denganmu. Kau yang telah membuat aku seperti ini. Jadi kau tidak bisa menarik aku untuk mendekatimu. Jangan membual, kau sudah menikah. Jadi jangan berkata seolah-olah aku wanita pertama yang bisa membuatmu tertarik. Jadi simpan omong kosongmu dan lepaskan aku. Tidak, aku tidak mau melepaskan dirimu. Jadi seperti ini cara membicara dengan seorang wanita. Kau bagian seekor ular yang sedang melilit mangsanya jadi lepaskan. Eliana masih meminta dilepaskan. Morgan terkekeh, tapi bukannya melepaskan Eliana. Dia justru semakin memeluk Eliana erat sampai membuat Eliana semakin kesal. Kau berbeda, jadi aku harus bertingkah seperti ular agar mangsaku tidak lari. Jangan bercanda, lepas! Eliana mencubit lengan Morgan karena pria itu sudah melepaskan tangannya. Kenapa kau suka mencubit? Sebab itu lepaskan. Ayolah, bicara tanpa adanya kekerasan. Jika begitu, bicaralah tanpa memeluk aku. Ucap Eliana sinis. Aku suka seperti ini. Jadi izinkan aku melukmu untuk sesaat. Aku tahu kau tidak suka. Maaf atas perbuatan yang baru saja kulakukan. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ucap Morgan, tangannya bergerak mengusap kepala Eliana dengan perlahan. Tapi kita tidak memiliki hubungan apapun. Tidak baik melakukan hal seperti ini. Tidak ada yang melihat, hanya kita berdua yang tahu. Eliana diam, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi bukan berarti dia menyukai kebersamaan mereka yang seperti itu. Dia sangat ingin menendang Morgan pergi menjauh. Tapi Morgan masih belum melepaskan dirinya. Dia melawan lagi, tanya Morgan. Aku bukan tukang gulat yang memiliki banyak tenaga untuk melawanmu. Jadi sebaiknya kau lepaskan jika kau tahu diri. Morgan kembali terkekeh. Namun pada akhirnya Morgan melepaskan Eliana. Begitu terbebas, Eliana memundurkan tubuhnya dengan terburu-buru. Lalu meraih sesuatu di atas meja. Morgan menyalakan lampu. Senyuman menghiasi wajah saat melihat Eliana sudah di ujung ranjang. Eliana pun tersenyum, namun tersenyum dengan penuh arti. Beraninya pria itu masuk ke dalam kamarnya dan menggeranginya. Dia pasti akan membalas perbuatan tidak sopan pria itu. Sudah tidak parah lagi bukan? Morgan mendekati Eliana. Dia tidak tahu Eliana sudah menyembunyikan sesuatu. Tentu saja tidak. Aku orang pemaaf, ucap Eliana sambil tersenyum. Bagus. Bagaimana kalau kita melanjutkan tadi? Sudah tidak gelap. Kau tidak takut lagi bukan? Dalam mimpimu bajingan, teriak Eliana seraya melemparkan apa yang dia sembunyikan ke arah Morgan. Morgan terkejut. Dia tidak sempat menghindar karena jarak yang begitu dekat. Suara benda yang mengenai dahi pun terdengar disusul dengan teriakan Morgan karena jam waker mendarat tepat di dahinya. Eliana, berani ya kau? Teriaknya marah. Eliana sudah mengambil langkah 1000. Dia berlari keluar dari kamar. Tentunya Morgan mengejarnya. Akibat dia tidak terima karena lagi-lagi Eliana melemparnya. Jangan lari, kembali kau! Teriaknya seraya berlari keluar dari kamar. Namun Eliana sudah berlari masuk ke dalam kamar Edwin dan Elvin, serta mengunci pintu dengan rapat. Eliana mengatur napas. Bahaya. Kali ini jangan sampai Morgan bisa membalas. Morgan berdiri di depan pintu dengan kekesalan di hati. Seluruh tubuh babak belur hanya karena ulah Eliana.
Tunggu tanggal mainnya, Eliana, ucap Morgan, dan tentunya itu bukan ancaman biasa. Eliana diam saja, pria yang penuh dendam. Dia hanya membalas apa yang Morgan lakukan, tapi Brad tidak terima juga. Mulai sekarang dia tidak boleh berjauhan dengan Edwin dan Elvin, tapi dia tidak tahu jika kedua anak itu telah bersekutu dengan ayah mereka.